Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita hingga saat ini kita dapat merasakan nikmat Islam dan nikmat iman. Selain dari nikmat Islam dan iman, keagungan masjid juga bisa menjadi parameter kejayaan umat ini selama berabad-abad. Sebab masjid adalah lambang keislaman dan syiar keimanan yang menjadikan kekuatan umat Islam. Begitu banyak pahala dan faedah memakmurkan masjid. Yang dimaksudkan dengan memakmurkan masjid berarti melahirkan kegiatan yang bermanfaat, berbicara dan beraktivitas yang bermanfaat, sekaligus mengingatkan dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa dipahami secara tersirat dari firman Allah tentang memakmurkan masjid yang Dia selipkan dalam ayat At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wal aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsya ilallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini sekaligus mengisyaratkan kepada kita semua bahwa yang benar-benar memakmurkan masjid secara ikhlas bukan karena dipuji dan mengharapkan ganjaran dunia, namun secara harfiah ayat ini diawali dengan innama yang menunjukkan adanya kriteria khusus dari para pemakmur masjid yang sebagai berikut. 1. Beriman kepada Allah dan hari kiamat. Pada ayat ini menunjukkan bukannya membatasi golongan tersebut, namun lebih menjadikan ajakan agar bersama-sama masuk dalam golongan ini agar bisa lebih dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat juga untuk menjadi golongan ini haruslah berorientasi pada hari akhir agar semua yang kita lakukan bisa dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua adalah mendirikan sholat, karena yang merupakan rukun terpenting dalam Islam setelah 2 kalimat syahadat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat bagi yang mampu. Ini merupakan salah satu rukun Islam. Ayat ini mengajak kita untuk kaya agar kita bisa zakat. Jadi sudah ada tuntunan sebelumnya agar kita mencari harta untuk dizakatkan, bukannya untuk pamer. Biaya zakat bisa kita gunakan untuk berbagai kegiatan syiar Islam di masjid. Yang keempat, merasa takut kepada Allah, beribadahlah dengan penuh keikhlasan, rasa takut dan harapan akan ampunannya. Tidak semua orang bisa menjadi pemakmur masjid. Haruslah orang yang istimewa. Ketika ada yang hadir dalam masjid taklim yang langsung datang ke rumah Allah, menunjukkan bahwa keimanannya dinilai lebih spesial sesuai dengan ayat tersebut, menjadi lebih baik di pandangan Allah. Maka dari itu, setelah pulang dari rumah Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya buktikanlah bahwa memiliki kualitas kebaikan tersebut. Sebagian muslim
menganggap cara untuk memakmurkan masjid hanyalah dengan sekedar mendatangi dan meramaikannya pada waktu-waktu sholat 5 waktu, sholat Jumat atau sholat Id saja. Memakmurkan masjid dan menjadikannya sebagai pusat dan sumber peradaban Islam juga bisa diwujudkan dengan berbagai aktivitas keislaman lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, membangun masjid dan menjaga keindahan dan kebersihannya. Membangun masjid merupakan amalan yang sangat utama dalam Islam karena memberikan manfaat dan bantuan yang besar kepada umat Islam dan menjalankan ibadah dan aktivitas keislaman mereka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, niscaya Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 24. Yang kedua adalah mendatanginya untuk sholat 5 waktu berjamaah. Apabila kita bertemu 5 kali dalam sehari, maka akan tumbuh kasih sayang di antara sesama muslim. Dan jika suatu waktu ada saudara kita yang biasa berjamaah kemudian tidak hadir di masjid itu, maka kita akan bertanya-tanya biasanya, ada apa? Atau mengapa ia tidak berjamaah? Seandainya jawaban yang didapatkan bahwa beliau itu sakit, maka kita akan bergegas menjenguk dan mendoakannya. Yang ketiga adalah menjadikannya sebagai tempat zikir, membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Seorang muslim hendaknya menjadikan masjid sebagai tempat membaca, mentadaburi Al-Quran baik secara sendiri-sendiri ataupun berjamaah, juga sebagai tempat melakukan zikir-zikir yang dianjurkan seperti zikir pagi, petang, zikir biasa, mutlak, atau zikir setelah sholat, serta menjadikannya sebagai tempat bermunajat dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah memuji mereka yang menjadikannya rumah-rumahnya sebagai tempat ibadah, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 36 sampai 38 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa zuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fihal bil quduwi wal asal. Rijalul la tulhihim tujaratun wa la bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar liyajziyamallahu ahsanu ma'amilu yazadahum min fadlih wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, yang artinya bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatannya menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Quran surat An-Nur ayat 36 dan sampai dengan 38. Yang nomor 4, membentuk kelompok membaca Al-Quran atau halaqah hafiz. Tentunya dengan adanya halaqah ini, masjid akan sangat berguna bagi masyarakat Islam karena darinya akan lahir pemuda-pemudi muslim yang fasih membaca Al-Quran atau menghafalkannya serta bisa mengamalkannya kandungannya dalam
keseharian mereka. Yang kelima, membentuk majelis pembinaan atau kajian keislaman. Dengan adanya majelis pembinaan atau kajian Islam di masjid, maka umat Islam pun akan tercerahkan dengan berbagai ilmu keislaman yang biasa menguatkan iman, memperbaiki akhlak, menambah takwa mereka kepada Allah Ta'ala. Kajian masjid inilah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di zaman dulu. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat ilmu dan kajian keislaman, sebagaimana yang banyak dikisahkan dalam sejarah perjalanan hidup beliau. Dan yang keenam adalah menjadikan masjid sebagai tempat musyawarah. Sejarah Islam mencatat bahwa kebanyakan musyawarah Nabi dan para sahabatnya adalah di masjid, sehingga ini merupakan sunnah beliau yang mesti dijaga. Dan yang terakhir, yang 7, khususnya di Masjid Ashifa ini adalah masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan olahraga, fisik, supaya fisik kita menjadi optimum dalam bekerja. Sekian dari kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kultum ini kita bisa memberikan dan mendapatkan keberkahan dari masjid, dan juga kita semakin memakmurkan masjid kita. Tak lupa juga semoga dengan kultum ini menambah hasanah pengetahuan untuk mengetahui ladang-ladang pahala yang disediakan secara melimpah pada bulan suci Ramadan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.